Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Kembali lagi bersama kami Arifin Labuda, channel yang menyediakan menjual batu akik, batu permata, dan menerima pesanan. Mulai dari harga ratusan, jutaan, sampai puluhan juta kami menyediakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenali batu virus atau biasa disebut turquoise ya, batu turquoise, atau di Indonesia itu terkenalnya dengan batu virus ya, atau di seluruh dunia juga terkenalnya dengan batu virus. Namun ada yang menyebut juga batu turquoise. Nah, di sini ada contoh 4 item batu virus. Untuk yang di sebelah kanan ini dua item ini virusnya virus Persia atau virus Persia, dan untuk yang di sebelah kiri ini virusnya virus Mesir. Batu virus atau batu turquoise itu jadi orang Persia zaman dulu itu menyebut batu ini dengan istilah Firouzeh ya. Orang Persia itu menyebutnya dengan istilah Firouzeh, yang artinya itu kemenangan. Jadi batu virus ini artinya kemenangan, disebutnya Firouzeh, artinya kemenangan. Nah, yang ini batu virusnya virus Persia. Ya, zaman dulu itu disebut dengan istilah Firouzeh atau yang artinya kemenangan. Nah, secara tradisi orang Persia itu mempercayai bahwa barang siapa yang memakai batu ini atau batu virus yang lainnya, pokoknya enggak tertuju pada keempat item ini ya. Barang siapa yang memakai batu virus gitu, barang siapa yang memakai batu virus semuanya enggak tertuju pada item ini, itu akan dianugerahi kemenangan atau kesembuhan lebih cepat dari luka akibat perang ya. Jadi akan dianugerahi kemenangan ketika perang. Soalnya kalau zaman dulu itu kan daerah timur itu, Mesir, Persia itu kan sering terjadi peperangan. Jangankan di daerah timur ya, di kita aja masih terjadi peperangan. Nah, itu terdapat kepercayaan bahwasanya yang memakai batu virus itu akan dianugerahi kemenangan atau sembuh ya, kesembuhan lebih cepat dari luka akibat perang. Nah, itu ada pepatah yang kepercayaan yang begitu ya, yang namanya orang tua dulu lah. Sampai sekarang juga kepercayaan orang-orang dulu itu ada aja. Seperti misalkan membangun rumah harus pada bulan ini, harus tanggal sekian. Nah, itu masih ada. Dan itu memang banyak terbukti ya. Ya tergantung keyakinan masing-masing. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Nah, kemudian tingkat kekerasan batu virus ini atau turquoise ini mencapai 5 sampai 6 skala. Untuk kekerasannya itu mencapai 5 sampai 6 skala mon ya. 5 atau 6 skala mon. Nah, unsur penyusun batu ini adalah aluminium. Untuk unsurnya itu aluminium, fosfor, zur, air, tembaga, dan besi. Jadi ada 4 unsur di batu Persia ini ya. Ada aluminium, ada fosfor, zur, air, tembaga, dan besi. Ada 5 dari kelima unsur ini sehingga terbentuklah batu virus dengan kalau ini tuh fermentasi atau terdiamnya bebatuan di dalam bumi sampai puluhan tahun, ratusan tahun, mungkin hingga ribuan tahun. Warna turquoise atau batu virus ini cukup bervariasi. Ada yang warnanya hijau, kebetulan untuk yang warna hijau kita belum ini ya. Nah, ini mungkin ini ada kita yang warna hijau tua ini juga ada. Kemudian ada yang warna biru seperti 4 item ini warnanya biru. Ada juga warna ungu. Kebetulan warna ungu kita belum ada ya. Untuk warna biru kita belum ada. Dan ada juga yang warna putih hijau dengan sedikit retakan. Itu juga kita belum punya itemnya. Perpaduan warna biru dan kehijau-hijauan disebabkan adanya fosfat
hidrous, tembaga, dan aluminium. Jadi perpaduan perpaduan biru dan kehijau-hijauan ini. Nah, biru sama hijau ini disebabkannya karena adanya fosfat hidrous, tembaga, dan aluminium. Nah, dengan rumus kimia CuA16 dalam kurung PO4 tutup kurung kemudian 4 dalam kurung lagi OH tutup kurung 8.4H20 titik. Nah, itu dengan rumus-rumus kimia seperti itu sehingga menciptakan warna biru, warna hijau. Kalau batu pada umumnya kan warnanya hitam. Nah, ini bisa terbentuknya warna biru, warna hijau itu karena ada unsurnya, ada unsur-unsur kimia, yaitu fosfat hidrous, tembaga, dan aluminium. Jadi berbagai macam warna di batu pirus atau turquoise itu ada berbagai macam warna ya, dari hijau, kemudian biru, dari hijau, biru 2, kemudian ada lagi biru kehijau-hijauan juga ada ya. Jadi banyak warnanya. Ungu juga ada, jadi ada 4 warna, putih, hijau dengan sedikit ratakan juga ada 5 warna itu untuk pirus. Kita ke asal usul namanya. Jadi asal usul nama turquoise ini atau biasa kita sebut dengan pirus itu pada zaman 2000 tahun sebelum Masehi itu di negara Persia. Nah, sekarang itu populernya dengan negara Iran ya. Kita populernya negara Iran. Kalau dulu itu namanya Persia, tapi sekarang itu sudah terkenalnya dengan negara Iran. Itu merupakan sumber penting dari batu pirus ini atau batu turquoise ini. Jadi batu pirus ini itu sekarang negaranya udah terkenalnya di Iran. Sudah terkenalnya dengan negara Iran. Ya, kalau mau diganti nama mungkin ini pirus Iran ya. Cuma kan nama yang awal itu lebih populer sehingga lebih dikenalnya dengan batu pirus. Nah, itu dulu para pedagang Venesia sering membeli batu di pasar-pasar Turki. Ya. Jadi pedagang Venesia itu sering membeli batu di pasar-pasar Turki. Banyak batu pirus yang mungkin berasal dari Iran atau semenanjung Sinai diperdagangkan ke Eropa oleh orang-orang Turki. Jadi nama turquoise atau pirus itu merupakan istilah orang-orang Prancis untuk menyebut batu dari Turki atau Turkish. Jadi orang-orang Prancis itu menyebutnya ini batu Turki atau Turkish ya. Sehingga dinamai batu turquoise. Nah, sehingga dinamai batu turquoise atau lebih kita kenal pirus ya. Kalau di Indonesia lebih terkenalnya pirus. Tapi kalau orang Perancis itu ada juga sebagian yang menyebut dengan batu turquoise. Itu asal usulnya gitu. Gara-gara orang Perancis sering belanja di Turki sehingga menyebut batu ini dengan batu turquoise. Nah, di Indonesia bahasa Pirauze. Nah, di Indonesia itu bahasa Pirauze itu sering diucapkannya dengan pirus. Nah, kalau orang-orang Persia zaman dulu kan menyebut batu ini dengan Pirauze. Cuma karena lidah-lidah Indonesia itu pemakan petai, pemakai jengkol sehingga nama Pirauze itu diucapkannya dengan pirus. Yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu fairus. Mungkin yang dimaksud oleh orang Arab adalah batu dari Persia. Nah, sehingga dinamainya batu fairus itu mungkin orang Arab itu menyebut batu Persi itu karena emang asal batunya dari Persia. Sedangkan kata Pirauze dari Prancis itu disebut pierre ya. Pirauze itu kalau orang-orang Prancis itu disebutnya pierre. Pierre. Nah, kenapa kok disebut batu ini disebut batu turquoise? Ada juga yang mengenal batu turquoise. Itu karena kesalahpahaman pedagang Venesia zaman dulu yang mengira pirus merupakan batu alam yang ditambang di negara Turki. Nah, sehingga sampai saat ini orang Eropa menyebut batu ini itu sebagai batu turquoise.
Nah, itu asal usul, ada yang menyebut batu turquoise, ada yang menyebut batu pirus. Tapi yang asalnya, yang betulnya itu batu Pirus. Nah, batu Pirus itu berasal dari batu Persia. Nah, Pirus Persia. Nah, itu berasal dari negara Persia ya, atau sekarang itu lebih dikenal dengan Iran. Itu ada yang menyebutnya batu turquoise karena yaitu kesalahpahaman belinya di negara Turki, sehingga kebanyakan disebut batu Turki. Nah, itu. Nah, di dalam batu Pirus ini ada dua macam ya, atau batu turquoise ini ada dua macam, ada Pirus Mesir, juga ada Pirus Persia, kemudian juga ada Pirus yang berasal dari Cina, Pirus Hubei, dan yang lainnya. Nah, itu terdapat perbedaan yang susah untuk dibedakan, itu sulit ya kalau bukan spesialis di Pirusnya, di batu ininya. Pertama kita akan membahas di turquoise Mesir atau Pirus Mesir. Nah, ini Pirus Mesir itu di sini ada dua item ya. Di sebelah kiri kita ini ada dua item. Nah, ini keduanya itu Pirus Mesir. Nah, Pirus Mesir itu digunakan oleh orang Mesir dan ditambang di semenanjung Sinai. Nah, Pirus ini itu digunakan oleh orang Mesir dan ditambangnya di semenanjung Sinai, yang disebut negara turquoise. Oleh pribuminya itu disebut dengan negara turquoise. Pirus yang berasal dari daerah Mesir ini cenderung lebih hijau daripada biru ya. Untuk Pirus Mesir ini cenderung agak cerah, kalau dalam bahasa itu. Kalau dalam bahasa kita itu cenderung agak cerah. Walaupun ada yang, kalau yang hijau, Pirus Mesir hijau tuh cenderung cerah. Kalau yang Pirus Mesir biru ya birunya cenderung cerah. Namun pada saat ini tuh Pirus Mesir itu sangat kurang diminati konsumen ya, sangat kurang walaupun masih ada aja ya. Kandungan zat besi yang tinggi di dalam Pirus Mesir ini akan membuat batu Pirus menjadi berwarna hijau. Nah, ini disebabkan beberapa besi menggantikan aluminium di mineral. Sering disebut sebagai turquoise Mesir. Nah, batu-batu ini itu sering disebutnya dengan batu Pirus Mesir, atau sering kita sebutnya dengan Pirus Mesir. Jadi ada apa ya? Di dalam buminya itu terdapat tadi itu 5 unsur. Nah, termasuknya ini batu permata, Kemudian ada juga turquoise Hubei atau turquoise Hubei atau Pirus Hubei. Nah, setidaknya 3.700 tahun atau 1.700 sejarah Masehi itu turquoise ditambang itu di Ma'asan, daerah Shanghai, Cina. Nah, ini ada juga Pirus Cina ya, atau Pirus Hubei. Untuk Pirus Hubei ini kadang-kadang berwarna biru brilian ya. Birunya itu cerah banget lah. Secara biru Mesir ini, secara biru Pirus Mesir itu lebih cerah lagi untuk untuk Pirus Hubei ini. Kalau ini Pirus Mesir ya, itu lebih cerah daripada Pirus yang ini. Itu lebih cerah daripada Pirus ini. Namun Pirus Hubei ini ya sekarang itu sudah kurang penggemarnya lah ya, kurang disukai oleh penggemarnya itu. Kemudian ada juga Pirus Persia. Kalau tadi kita membahas Pirus Mesir, ini dua item ini. Nah, ini dia Pirus Mesir. Cirinya itu kalau warna biru itu warna birunya lebih cerah, kalau warna hijau, hijaunya juga lebih cerah. Nah, kalau hijaunya ini Persi, ini yang ini Persi. Ini hijaunya Persi kan lebih pekat ya. Nanti kalau ada Pirus Mesir warna hijau itu lebih cerah daripada ini, lebih cerah lagi. Nah, itu cara membedakannya. Dan
kadangkala di tukang batu akik juga susah ya untuk membedakan batu Pirus Persia sama Pirus Mesir, kalau bukan emang pakarnya di Pirus gitu. Kalau bukan emang pakarnya di Pirus, kan ada sebagian tukang batu itu mainnya Pirus semua. Nah itu baru bisa mereka membedakan antara Pirus Persia sama Pirus Mesir. Akan tetapi untuk pedagang yang semuanya menjual itu, ya sebutlah bukan spesialisnya Pirus, itu agak susah untuk membedakan Pirus Persia sama Pirus Mesir. Nah kalau warna hijau ini kan udah agak kelihatan. Kita warna biru aja nih, kita biru ini. Kalau yang nggak tahu Pirus, ya ini mana yang Mesir mana yang Persia kan agak susah, sama-sama birunya. Tapi kalau sama spesialis atau yang emang pakarnya di Pirus tahu, oh ini Pirus Mesir, oh ini Pirus Persia. Untuk Pirus Persia itu merupakan mineral, tidak tembus cahaya. Ya, jadi Pirus Persia itu tidak tembus cahaya. Coba kita buktikan. Nah ini dia, sama sekali nggak tembus cahaya. Kita soroti dari dalam, ini dalamnya juga nggak tutup ya, kita soroti. Nah sama sekali nggak tembus cahaya, berbeda dengan bacan. Kalau bacan emang tembus cahaya dia. Kita ada satu bacan, ini dia. Nah ini kalau bacan itu tembus cahaya, mineralnya itu tembus cahaya. Berbeda kalau Pirus itu mineralnya tidak tembus cahaya. Nah warna batu ini cukup unik. Untuk warna batu Pirus Persia ini cukup unik. Dua item sebelah kanan ini cukup unik ya, ataupun yang lainnya. Keunikan batu ini tidak bening akan tetapi buram, tidak seperti batu lainnya. Tidak bening akan tetapi buram. Nah, uniknya di situ. Kandungan tembaga pada batu Pirus ini itu menghasilkan warna bernuansa biru. Nah ini dia warna bernuansa biru, akan tetapi ada juga yang warnanya warna hijau gitu. Warna bernuansa biru. Warna ini itu merupakan warna yang paling bernilai dan berharga. Nah sering disebut dengan untuk batu yang berwarna biru, kemudian itu biasanya bernilai berharga. Nah itu sering disebut dengan batu Persia. Mineralnya tidak tembus cahaya. Kalau Mesir juga, Mesir kita coba untuk mineralnya ini juga nggak tembus ya, untuk mineralnya tidak tembus cahaya. Atau yang ini juga Mesir, ini juga sama, tidak tembus cahaya. Untuk Mesir berbeda dengan bacan. Kalau bacan emang tembus cahaya. Kemudian dari batu Pirus juga ada turquoise urat emas, atau biasa disebut dengan Pirus urat emas. Nah ini dia Pirus urat emas. Kandungan seng pada batu Pirus akan menghasilkan warna kuning kehijauan. Jadi warna kuning dari Pirus ini, kuning kehijauan serat emas ini itu dibuat terbentuk dari kandungan seng ya pada batu Pirus. Nah, warna kuning adalah warna yang langka. Nah, urat emas itu warna yang langka. Warna kuning turkis biasanya merupakan campuran kuarsa dan jasper. Jenis ini itu hanya dapat ditemukan di beberapa tambang, jadi jarang. Untuk Pirus jenis urat itu jarang. Nah, untuk mencari kualitas yang bagusnya juga itu emang susah ya, sulit. Dari Pirus juga itu harganya bervarian ya. Kemudian juga selain Pirus Persia, Pirus Mesir, kemudian Pirus Hubei. Ya, ini Pirus Mesir, yang ini sebelah kiri dua. Ini Pirus Persia, kemudian Pirus Hubei, Pirus yang berasal dari negara Cina itu sudah jarang diminati. Kemudian ada juga Pirus urat emas, seperti ini Pirus urat emas. Itu ada lagi satu jenis Pirus, yaitu Pirus sintetik atau turquoise sintetik. Pirus sintetik. Nah Pirus sintetik ini kebetulan kita tidak punya untuk itemnya. Nah, apa sih batu Pirus sintetik itu? Nah sejumlah kecil Pirus sintetis ini diproduksi oleh perusahaan Gilson pada tahun 1980-an. Emang itu batu bukan batu alam ya,
tapi itu batu buatan. Kalau pirus sintetik itu batu buatan. Itu diproduksinya sejak 1980-an, berarti sebelum Indonesia merdeka. Nah, diproduksi oleh perusahaan Rusia dan Cina. Nah, itu dia. Kalau turquoise atau pirus sintetis ini diproduksi dengan warna biru langit, kadang-kadang dengan anyaman laba-laba warna abu. Nah, itu. Terlihat sih dari ininya juga terlihat kalau sintetik sama yang asli. Kita contohkan yang sintetik nih. Kita ada di batu ruby. Nah, ini dia, atau biasa disebut merah siam atau merah delima ya. Nah, ini dia untuk ini sintetik ini. Terlihat, apalagi kalau udah dipegang itu ini banget, lebih warnanya lebih cerah, berbeda dengan ruby yang aslinya. Nah, ini dia untuk ruby yang aslinya. Nah, berbeda, jauh perbedaannya. Ini dilihat dari kamera aja udah bisa membedakan, apalagi dilihat secara langsung ya. Itu terlihat bedanya antara sintetik dan yang alami atau mineral, natural. Nah, itu penjelasan dari pirus. Berarti pirus itu ada, pertama di pirus Mesir ini ada 2 item. Ada 2 item untuk pirus Mesirnya. Dan kebetulan untuk 2 item ini kita sudah menggunakan ring perak. Dan 2 item ini emang ini banget ya, jago banget untuk warnanya juga top quality lah. Top quality ini di harganya sangat ini. Nah, untuk 2 item ini satu piecesnya 2.500.000. Silahkan bagi yang minat bisa nanti menghubungi WhatsApp di 085971814304 yang tertera di videonya. Kita coba review pemakaiannya, boleh. Ini jenis batu pirus Mesir ya. Jenis batu pirus Mesir yang pertama. Jadi ada pirus Mesir, kemudian ada pirus Persi, ada pirus urat emas, kemudian juga ada pirus Huai atau pirus dari China, itu sudah kurang diminati. Dan yang kelima itu ada pirus sintetik. Itu ada 5 jenis pirus. Untuk pirusnya ada 5 jenis pirus. Nah, ini untuk yang satunya pirus Mesir, yang satunya kita juga reviewkan. Nah, ini dia. Emang susah ya, susah. Jangankan orang awam, pedagangnya aja untuk membedakan pirus Persi sama pirus Mesir itu emang agak lumayan susah. Paling membedakannya itu kalau dari segi ciri ya, cuma nggak bisa dijadikan patokan juga. Seringnya gitu. Biasanya kalau yang birunya warna terang. Nah, ini untuk pirus Persi 2 item ya, sama yang di belakang kita coba pakaikan. Biasanya yang warnanya agak terang gitu, itu biasanya Mesir. Tapi gak semua yang warna terang itu Mesir itu. Jadi patokan itu nggak bisa dijadikan patokan, yang nggak bisa dijadikan dasar untuk membedakan pirus Mesir sama pirus Persi. Biasanya yang lebih pakarnya yaitu spesialis lah, kita katakan spesialis. Kalau enggak emang yang gelutnya di bidang pirus semua, ada pedagang yang emang menjualnya emang pirus semua. Itu emang ada. Dan untuk harga pirus juga itu bervarian. Ada yang sampai harga lost tune-nya aja, harga lepasan batunya aja ada yang sampai 3 juta, 4 juta, saking ininya ya, saking bagusnya, mineralnya rapi, mulus, dari kejernihan, dari material, dari cara gosok. Kita dapat batu bagus, misalkan batu dari alamnya bagus, akan tetapi ketika dipoles kurang ahli apa gimana, nah itu bisa mempengaruhi di harga jualnya, itu berpengaruh. Ini pirus Persi. Jadi penggosokan si batu juga berpengaruh terhadap harga. Walaupun kita dapatnya batu bagus, namun cara memproduksinya itu kurang, nah itu bisa mengurangi harga.
Kalau yang mahal itu emang dari alamnya udah bagus, kemudian diproduksinya atau diolahnya itu sangat teliti, itu ini jadinya mahal ya. Ada yang lepasannya aja sampai ini, sampai jutaan. Nah, untuk virus yang versi ini 3 item ini kita jual di 2 jutaan. Di 2 jutaan silakan bagi yang berminat bisa via WhatsApp di 085971814304 yang tertera di nanti di video juga ada ya, di layar video YouTube juga ada. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.